Anak-anak, kita patut bersyukur karena kita dimiliki Tuhan dan terlebih lagi, Dia bekerja dalam diri kita. Baik melalui sukacita maupun melalui berbagai kesulitan dan penderitaan ya Pak. Itu tepat dan sesuai yang dihidupi Elisa untuk membantu serombongan nabi yang tinggal berdesakan. Kita nggak sadar, kadang Tuhan mau menguji kita lewat barang, uang, atau apapun yang Tuhan titipkan, supaya dapat terus menarik Tuhan melalui tanggung jawab dalam tugas setiap hari. Jadi, mampukah anak-anak mencari sesuatu yang bukan merupakan pemberian Allah? Temukan jawabannya hari ini. Shalom anak-anak sekalian, senang sekali kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh berterima kasih Tuhan terus menopang iman percaya kami kepadamu. Hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, supaya setiap benih firman Tuhan itu boleh semakin menjadikan iman kami kokoh di dalam kebenaran akan Tuhan. Iman kami boleh semakin bertumbuh untuk kami boleh mengasihi Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ada serombongan nabi yang sedang bertempat tinggal di sekitar daerah Sungai Yordan. Sebagai informasi untuk kalian bahwa nabi-nabi yang hidup di dalam zaman Elisa itu adalah kebanyakan pada umumnya adalah orang-orang yang miskin di dalam harta benda tentunya. Tetapi mereka kaya di dalam kerohaniannya, mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bertambah hari, jumlah mereka ini bertambah pula, sehingga tempat tinggal mereka menjadi sesak dan tidak enak untuk ditempati. Maka mereka mempunyai ide, mereka mempunyai gagasan untuk bersama-sama menghadap kepada Elisa. Ketika mereka sampai kepada Elisa dan mereka berkata, "Tuanku, cobalah lihat. Tempat di mana kami tinggali itu sangat sesak dan tidak lagi nyaman, tidak lagi layak. Karena jumlah kami semakin hari semakin bertambah. Bagaimana kalau kami akan memperluas bangunan tersebut? Bagaimana bahkan kalau boleh mungkin dibilang kami akan membangun bangunan yang baru?" Elisa tentunya setuju. Karena bagaimanapun melayani Tuhan, belajar firman Tuhan perlu tempat yang memadai. Anak-anak, ketika Elisa menyetujuinya, maka rombongan nabi ini mengatakan, "Kami akan mengambil batang-batang pohon dengan cara menebang sendiri di tepi sungai Yordan. Bahkan kami pun akan mengerjakannya secara bergotong royong." Tentunya Elisa semakin menyetujuinya. Dan Elisa mengatakan, "Pergilah, kerjakan itu." Tapi ada salah seorang dari rombongan nabi itu mengajak Elisa untuk ikut serta melihat bagaimana mereka mengerjakan penebangan pohon. Bersama-samalah mereka menuju ke tepi sungai Yordan. Di situ orang-orang mulai menebang pohon satu demi satu, tumbang dan diangkat ke daerah di mana rumah itu ada untuk diperluas. 2-3 batang diangkat oleh mereka. Tapi pada suatu saat ketika ada seorang nabi sedang memotong atau menebang kayu tersebut dengan kapaknya, maka mata kapak tersebut terlempar jatuh ke dalam sungai. Dan saat itu nabi ini berteriak, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, betapa sedihnya seorang nabi ini. Karena itu barang pinjaman, dia bertanggung jawab harus mengembalikan. Belum lagi kalau dia berpikir, dengan tidak ada mata kapak ini, pasti pemiliknya tidak lagi bisa bekerja. Itu sebabnya nabi ini menjadi sedih. Dan Elisa melihat. Dengan tidak berdiam diri, tapi Elisa menanyakan, "Di manakah mata kapak itu terjatuh?" Maka nabi ini menunjukkan di situ. Segera Elisa mengambil kayu dan dipotong-potong, dilemparkan di mana ditunjukkan jatuhnya mata kapak tersebut. Maka dari lemparan potongan kayu tersebut, mata kapak tersebut bisa mengapung.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama tahu bahwa berat jenis besi tersebut jauh lebih berat daripada berat jenis air. Itu sebabnya mata kapak itu tenggelam. Dan tak mungkin air itu bisa mengapungkan mata kapak. Tapi faktanya hari itu dengan lemparan potongan kayu yang dikerjakan oleh Elisa, mata kapak itu mengapung. Mengapungnya mata kapak bukan karena kayu, mengapungnya mata kapak bukan karena Elisa, tapi karena kuasa Tuhan yang telah menjadikan mata kapak tersebut mengapung. Gravitasi bumi atau gaya tarik bumi tidak mampu menahan kuasa Allah. Anak-anak tentunya kau bertanya, kenapa seperti itu? Ingat, karena Tuhan itu adalah penguasa atas semesta alam ini. Jadi, kalau mata kapak itu mengapung, itu adalah satu hal yang wajar jikalau kuasa Tuhan yang mengerjakannya. Dan ketika mata kapak itu mengapung, maka Elisa memerintahkan kepada sang nabi tersebut, ambillah mata kapak tersebut. Maka diambilnyalah segera mata kapak itu. Dan tentunya nabi ini menjadi senang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dan dari cerita firman Tuhan ini kita mendapat satu pelajaran. Barang itu milik kita kah? Atau barang itu milik orang kah? Yang perlu kita ketahui adalah bahwa barang tersebut adalah pemberian daripada Tuhan. Jikalau kita sudah menikmati pemberian-pemberian daripada Tuhan, yang seolah-olah itu sudah menjadi milik kita, itu bukan berarti milik kita secara murni, tetapi itu adalah milik daripada Tuhan, yang sementara waktu dipercayakan untuk kita. Mari kita semua, baik kau dan aku, belajar memakai setiap pemberian Tuhan dengan bertanggung jawab. Mengelola setiap pemberian Tuhan dengan bertanggung jawab. Sehingga apa yang kita perbuat bukan untuk kepuasan diri kita, tetapi untuk kepuasan Allah. Apa yang kita miliki bukan untuk menyenangkan hati kita, tetapi menyenangkan hati Allah. Apa yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk memuliakan kita, tetapi memuliakan Tuhan. Itu sebabnya, hai anak-anak semuanya, mari mulai hari ini belajarlah bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu, sehingga Tuhan menjadi senang dengan seluruh tindakan dan perbuatanmu, dan namanya dipermuliakan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hari ini Tuhan sudah menolong kami untuk kami tidak mempergunakan setiap pemberian Tuhan itu dengan sembarangan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kami untuk mempergunakan setiap pemberian Tuhan dengan bertanggung jawab, dengan mengelolanya secara benar di hadapan Tuhan, supaya apa yang kami dapatkan itu bukan untuk kepuasan kami, tetapi kepuasan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kami, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mantul, inilah kebenaran sejati. Memang kebenaran Alkitab bagi orang percaya pasti mantap betul. Ya, walau dalam pelaksanaannya mengalami berbagai benturan, namun Tuhan akan berikan hikmat buat umatnya. Dan bersama seluruh sahabat BDKA, kita menjawab bahwa anugerah Allah yang memerintah serta mengatur segala sesuatu. Dengan syukur, mari persiapkan diri untuk renungan besok dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8-10.